hasil uji kompetensi guru kemarin itu rata-rata masih 56,94 ya. Itu memang sudah lebih dari target yang 55, tetapi persentase yang di bawah 55 itu sangat tinggi. Oleh karena itu prioritas kita adalah meningkatkan kompetensi. Kompetensi siapa? Kompetensi guru, yang di dalamnya ada kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan guru yang mendapatkan tugas tambahan. Kebijakan manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya memberikan kewenangan yang luas kepada sekolah melalui peran kepala sekolah dalam mengelola sumber daya. Untuk mewujudkan kemampuan tersebut, program Prodep dibuat dan dirancang bagi mereka berikut ini. Ini kan peningkatan atau pengembangan kompetensi berkelanjutan yang kita singkat menjadi PKB, itu saya katakan tadi sebuah keniscayaan. Tentu kita akan kembangkan menjadi kewajiban untuk semua guru, kepala sekolah, dan pengawas. Bahkan itu menjadi supply driven, menjadi demand driven. Apa yang dimaksud dengan demand driven? Yaitu setiap orang yang bergerak di bidang pendidikan, guru, tenaga pendidikan termasuk kepala sekolah, bukan kewajiban saja, tetapi menjadi kebutuhan yang harus dilakukan oleh para kepala sekolah. Berikut ini adalah pergeseran paradigma yang dilakukan oleh Prodep. Selanjutnya, seri pembelajaran Prodep meliputi program pengembangan kapasitas pendidikan pemerintah daerah, program penyiapan calon kepala sekolah, program pendampingan kepala sekolah oleh pengawas sekolah atau madrasah, pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah atau madrasah, program pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah atau madrasah sendiri dirancang dalam 3 tingkat untuk membekali peserta dengan kompetensi yang bervariasi. Selain Prodep, terdapat 2 pelatihan lain khusus menyasar tenaga kependidikan sekolah, yakni program penguatan individu kepala sekolah yang merupakan penguatan khusus bagi kepala sekolah yang memerlukan peningkatan pengetahuan terkait kompetensi, dan program induksi sekolah baru yang membekali kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan yang akan menempati sekolah baru. Moda penyampaian pembelajaran yang dilakukan dalam Prodep adalah moda tatap muka dan moda online yang dapat dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, atau gugus. Penyelenggaraan pembelajaran Prodep dilakukan pelaksanaannya oleh mitra penyelenggara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam kunjungan baru-baru ini ke Alor, kita diajak untuk menyimak pembelajaran yang sangat dirasakan manfaatnya di daerah ini. Pelatihan Prodep ini merupakan pintu masuk dari pengembangan program Prodep itu di sekolah, oleh manajemen sekolah, dalam hal ini oleh kepala sekolah. Bagi kami, program ini menyentuh sekali dengan kebutuhan sekolah. Aspek yang selama ini lemah, titik lemah pengembangan manajemen sekolah adalah aspek manajerial. Dan karena itu pelatihan ini sangat berguna. Untuk melaksanakan supervisi pada tahun 2013 saya bertugas di tempat ini sebagai sekolah yang baru. Ternyata saya mengalami kesukaran. Oleh karena itu saya harus berusaha untuk mencari informasi dan juga alat penilaian guru yang ada di sekolah lain kepada kepala sekolah dan pengawas yang lebih senior. Kemudian saya tertolong pada saat hadirnya ibu pengawas di sekolah saya. Sesuai dengan hasil di lapangan, dari beberapa materi itu kami memilih hanya 2, yaitu kurikulum dan supervisi akademik. Itu menjadi skala prioritas untuk kami belajarkan dengan teman-teman kepala sekolah di lapangan. Di waktu itu kami memilih kurikulum sebagai prioritas pertama,
untuk kami belajarkan bersama dengan teman-teman kepala sekolah. Sedangkan untuk supervisi akademik, kami merasa bahwa di lapangan teman-teman kepala sekolah melaksanakan supervisi itu hanya mengcopy dari teman-teman yang lain. Belum ada dasar hukum yang dipilih oleh teman-teman untuk menjadi pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing untuk melaksanakan supervisi. Prodep menggeser paradigma hubungan pengawas dan kepala sekolah menjadi hubungan kolegial, profesional, dan konstruktif. Setelah ada program Prodep ini, ada beberapa langkah yang kami ambil, misalnya bekerja sama dengan yayasan. Jadi tenaga yang direkrut itu oleh yayasan itu standarisasinya itu oleh sekolah. Sehingga sekolah lebih mengetahui ketersesuaian antara tenaga yang dibutuhkan dengan keadaan real di sekolah kami. Pada dasarnya bahwa kegiatan Prodep ini sangat membantu khususnya kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal kompetensinya. Dukungan Dinas Pendidikan, selaku Kepala Dinas saya memastikan seluruh sekolah, dalam hal ini kepala sekolah penerima program Prodep, harus mengikuti kegiatan pelatihan. Setelah itu, dia pulang dan mengembangkan di sekolah. Dan Dinas melakukan monitoring, pengawasan, dan memastikan bahwa apa yang didapat dalam pelatihan itu dikembangkan oleh sekolah. Sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah daerah untuk peningkatan mutu yang menjadi ending dari kegiatan Prodep ini, itu bisa tercapai. Ini tentu kita akan adopsi, dan memang pengembangan kompetensi berkelanjutan yang kepala sekolah kemarin itu kan yang menggunakan sistem online. Sekarang hampir 82% sekolah-sekolah di Indonesia punya akses ke internet, terutama untuk para guru yang kita namakan sekarang guru pembelajar online atau guru pembelajar daring dalam jaringan. Yang kedua, tentu modul akan kita gunakan dalam pengembangan kompetensi kepala sekolah. Kepada pemerintah pusat kami harus menyampaikan terima kasih. Rasa hormat karena kami merasa tersanjung mendapat penghormatan, penghargaan dari negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan program Prodep, saya seperti orang haus yang diberi air.